Hai guys, kita hari ini kedatangan power couple kesayangan aku yang bikin aku iri hati. Perkenalkan diri dulu dong guys. Aduh. Kalian jangan AWK dong. Masa iya gak ada yang tahu gue? Enggak lah ya, gue lama gak konten, jadi perkenalkan nama gue Julio. Dan ini kesayangan saya satu-satunya. Bikin Vanessa iri dulu. Ih, males banget Vanessa. Guys, jadi ini tuh power couple sama-sama pembisnis, business owner. Yang satu tuh business owner skincare, satu tuh ekspor impor. Gue denger nih, lu saking sangat dedicated sama bisnis tuh sampai ganti KTP ya? Julia ekspor, bener gak sih? Bener. Bener. Nyesel nggak? Agak nyesel sih. Kenapa? Karena Kenapa bisa kepikiran sampai ganti Jadi nama? nggak bisa impor dong. Wih, gue juga gak bisa ngimpor dong. Oh. Pengen gue ganti lagi namanya jadi Julio Gaming, gue mau jadi live streamer aja. Gaming. Bapak-bapak gas Atau banget. Julio Streamer. Gue kayak ketawa gak ya? Ya karena gue gak punya nama belakang. Oh iya. Ya gue gak punya nama belakang, Anak jadi kan pungut ya lo. cuman, nah itu tuh, bener juga. Cuma gue gak ada nama belakang, nama gue cuma satu, jadi kayak pengurusan dokumen segala macam tuh agak sedikit sulit, karena namanya cuma satu, apalagi paspor kan. Iya, Kayak- kalau ke Iya, Singapura dia ketahan mulu. Iya, gue ke tahan, Singapura, soalnya gue juga ke Dubai sekarang udah nggak bisa, karena Dubai harus ada udah nama, minimal sekarang 2 nama. 2 nama, jadi kayak gitu-gitu lah udah mulai kayak. Kamu gua pikir- mau ganti jadi apa depannya? Valen juga. Kayaknya gue Belakang. pengen pas nanti punya anak, gue pengen ganti nama belakang gue Jauh dulu. banget udah mau punya anak aja. Bentar dulu Jadi dong. gue mau bikin nama yang di belakangnya tuh nggak ada. Apa? Iya kayak Gen Z hari ini, kayak Gen Alpha hari ini kan namanya 3 kan. Kayak Oh, semuanya nama depan. Iya, Xavier, Zen, siapa gitu-gitu udah susah kan Gen Alpha. Gue pengen bikin nama bagus lah belakang. Ntar gue ganti lagi. Lihat aja. Kalau misalnya Kenapa? kalau misalnya diakuisisi L'Oreal gimana? Oh, Kan iya. dia bukan punya Harlan lagi. Bagus banget, supaya gue nggak bisa nih kayak gini. Jadi kalian sekarang itu tinggal Amrik gak sih? Kalian jauh-jauh datang ke Amrik, thank you loh guys. Iya, demi dari- podcast ini nggak Iya. sih kita? Gila gue masih jet lag banget. Ya ampun. Gue masih jet lag 25 Gila, jam kalian gue terbang. Kenapa sih random banget tiba-tiba pindah ke Amrik? Sebenarnya nggak di Amerika dulu ya. Oh yang ada di Inggris Ceritain dulu, dong. bener gak? Inggris, ya. Kan? Lu kuliah kan awalnya? Iya, ceritain, Teng. Ini cerita di Inggris nih. Oke. Jadi 2024 ya. Kita kena masalah. Ya, nggak masalah. Ini si bangke. Gue tahu nih masalahnya nanti mau gue bahas nih. Enggak lah, Sebenarnya sih- masalahnya Enggak, bertubi-tubi. jadi dulu kenapa bisa Saya pindah sih ke- masalah kecil itu sih, cuman gue pikir kayak gue males lah di Indonesia untuk saat itu kan. Nah abis itu tiba-tiba dia ngide di Desember ya. Desember pertengahan, kalau nggak salah ya belasan. Terus tiba tahun 2002. 24. Terus udah gitu dia bilang kayak ke Inggris yuk. Terus gue bilang ayo. Jauh banget. Lu bayangin ya, kita bukan jalan-jalan loh, kita pindah ke Inggris. Jadi kita ngurusin dokumen dalam waktu kurang dari 2 minggu. Tanggal 31 kita landing di London, kita langsung tahun baruan, terus udah kita langsung hidup di sana. Jadi bener-bener cuma modal 3 koper, bawa badan, pindah. Nyari apartemen, nyari tempat tinggal. Iya, kita anaknya se-YOLO itu. Tapi bukannya kalian punya bisnis kan di Indo? Itu gimana? Pada tinggalin dong. Sebenarnya memang mimpi kita tuh, jadi mimpi gua sebenarnya dari kecil emang pengen punya bisnis di luar negeri. Bukan di luar negeri sih, lebih tepatnya di seluruh dunia. Keren ya. Nah, dapatnya gua punya pasangan nih yang hari ini juga punya bisnis, mimpinya juga bisnisnya di Tatapannya seluruh jangan dunia. jatuh cinta gitu dong. Gue gak bisa kayak gini. Gitu ya, ya nggak? Iya. Jadi kemanapun gua sama Valen pergi ke luar negeri, kita selalu excited karena kita pikir kita bisa bikin bisnis di negara itu. Kalian kan juga kayak jadi saling melengkapi kan. Valen kan rencananya juga lo mau Ekspansi. ekspansi ke satu dunia, Iya. bener gak? Iya. Let go internasional Iya. dan lo bisa Dan gua paham gitu loh, dan gua iya, paham. bantu meraih mimpi tersebut. Iya, gue paham strukturnya, gue paham regulasinya, gue paham distribusinya, gue paham semua. Kalian kapan sih kenalannya? Ceritain dong. Kalian kenapa bisa jatuh cinta? Tunggu, sebelum itu, gue kenal lo awal-awal tuh ceweknya tuh berbeda. Sorry nih. Kita tuh main badminton. Masa sih? Beneran. Kita tuh main badminton bareng. Lupa inget gua. sama Indra, itu waktu Indra belum masuk penjara. Sumpah, sama cewek bareng. Terus tiba-tiba gue ketemu lo lagi. Udah seorang Valen nih, seorang CEO. Lama itu juga kayaknya. Ya, tiba-tiba ganti cewek aja. Iya, karena nggak tahu lama, gue bingung. Jadi gini, Soalnya waktu kamu ceweknya lama, kan dia si Indra belum di penjara. Terus dia di penjara, dia udah nggak tahu cerita oh iya dia. betul. Makanya, kan gue juga ikut masuk.
Hilang. Oh iya kan lu juga di penjara ya. Apa sih yang terjadi? Kok tiba-tiba Lu berapa lama sih di dalam? 4 bulan. Oh iya, berarti ya panjang lah sebenarnya kejadian-kejadian setelah itu. Gua tuh orang yang bisa ngelupain semua yang gue mau lupain. Keren nggak? Hati-hati loh. Lu kalau Ngelupain, lu ya? dilupain nggak nanti? Tapi gue bisa nggak ngelupain apapun yang gue nggak mau lupain. Makanya kalau orang bilang kayak dulu gimana? Wah, gue udah memori gue lupa. Gue udah nggak punya memori lagi soal itu. Keren ya. Jadi cukup inilah ya, gue cukup bisa cepat lihat masa depan lagi gitu loh tanpa harus melihat yang belakang. Soalnya gue inget banget pertama kali gue ketemu lu, bener-bener kita kenalan tuh bareng Indra kan sama Timothy Ronald, inget gak? Di Flavor Bliss, gue tau lu inget. Itu mah gue datang sendiri. Enggak, lu dateng bareng. Orang yang gue lihat si Timothy berantem sama si Indra. Iya. Itu kan Itu mah cerita lu pertama kali sama si Indra, gue tahu. Yang pertama kali si Indra tuh ngegebet lu terus dia ngajak ke Flavor Bliss. enggak, gue sama Indra udah di Flavor Bliss tuh sama Timothy Ronald dateng sama Ogut, Kak Ogut. Iya, itu gue datang sendiri. Itu kan lu pertama kali digebet si Indra kan? Iya ya. Iyalah. Dia yang lupa. Iya, jadi lu yang lupa. Terus kalian itu gimana sih sekarang kehidupannya di Amerika sekarang? Berarti ini kalian pulang Indo Iya. karena kemarin Harriet ulang tahun. Bener. ya Dia kan masih ada Congrats loh, bisnis. Udah 7 tahun ya? Iya. Gila loh, keren banget loh. Wow. Gila guys. Udah di atas rata-rata karena yang di bawah di atas 5 tahun kan katanya. Iya, bisnis persentasenya. itu sekarang apalagi persaingannya sangat gila banget ya, apalagi Iya. dunia industri skincare. Itu gila banget sih, bisa sampai 7 tahun terus bener-bener top ya kan, udah termasuk top skincare brand yang sekarang mau arahnya ke beauty juga ya, gue lihat teman-teman. Berkat dia dong. Oh, bisa aja. Couple nih kalau tapi males banget. Kita hari ini temanya bikin Vanessa. Muntah mulu nih gue. Terus gimana sih sekarang kalau misalnya dunia skincare itu gimana sih sekarang? Bisnisnya? toxic Bisnisnya susah ya? Tough ya. Saya. Tough. Tapi itu yang bikin Tapi- hidup lah ya. Iya. Iya sih ya. Tapi kan awalnya gue sendiri nih Nes. Terus pas tahun 2019 launching Harlet dan kayak pas launching kayak aman-aman aja ya. Iya, normal Kayak lah, normal. Pas Covid kan semua skincare lagi naik. Iya, betul. Terus di tahun 2022 ya. 2021 udah mulai 2021 drop. udah kayak mulai drop. Gue udah kayak turun-turun sebulan bisa rugi kayak 100 juta, 150 juta. Bakar duit dong. Iya, sampai ketemu dia. Apa sih ini? Koko investor. Saat itu ya duitnya lagi banyak. Sekarang dia ibu investor. Saling Saling melengkapi, simbiosis saling betul. Sekarang dia ibu investor, kita minta Oh iya deh. benar. Jangan gitu dong. Oh my god. Tapi waktu itu 2022 dia emang lagi drop banget. Drop Ya? Banget banget. ya. Karena salah satu efeknya tuh memang kayak efek Covid nggak ya? Bukan. Se- Itu Covid naik-naiknya. Sebenarnya enggak sih, mungkin kayak kesalahan manajemen kan. Karena ini kan bisnis, kayak bisnis kamu yang pertama ya. Iya, Maksudnya bisnis bener-bener bener-bener bisnis pertama. pertama yang proper. Terus udah gitu ada satu momen gue bilang ke dia kayak mimpinya apa. Keren ya. Terus udah gitu dia bilang mimpinya itu dia mau kayak di Korea tuh disebut apa namanya? Amor Pacific. Amor Pacific. Jadi Amor Pacific tuh yang punya Laneige, Innisfree. Innisfree. Jadi dia tuh mimpinya segede gitu. Iya. Tapi nggak ada yang support mimpinya. Gue support. Woi, belum ketemu kita. Terus udah gitu gue bilang kayak maksudnya apa? Dia mau punya dari hulu hilir. Jadi mau mulai dari produksi, manufaktur. Dia mau punya dari ujung ke ujung, nggak mau punya brandnya doang. Dia mau punya distribusi, dia mau punya pabrik. Ntar kayak LVMH. Iya, dia mau punya segede gitu kan. Terus udah gitu gua bilang gini, kasih gua waktu 30 hari buat wujudin mimpi lo. Sedap kali loh. Jadi lo bayangin ya, dalam waktu 30 hari gua harus dapetin pabrik untuk si Valen. Bentuknya gimana pun caranya gua harus dapetin pabrik buat dia. Karena kan dia saat itu kan cuman kayak produksinya di third party gitu kan. Indonesia kan. Di Indonesia. Udah gitu gua kayak siapa yang punya pabrik ya? Siapa yang punya pabrik ya? Akhirnya gua ketemu lah satu orang, terus udah gitu gua chat ngobrol-ngobrol, gua pitching ke dia kayak gue punya brandnya Harlet bla bla bla. Mendingan kita join venture aja, pabriknya kan juga dia ada, tapi dia nggak produksi. Mendingan kita yang take over dan kita yang produksi. Jadi intinya adalah nggak harus owning pabrik dan aset, tapi lu bisa punya manajemen dan kontrol di situ udah cukup. Jadi kayak lu jalan di situ. Nah, selanjutnya setelah dia oke dalam waktu kurang dari 1 bulan, orangnya oke,
Harlot juga mau dibeli ya. Harlot, nah gue nggak tahu nih pembicaraan Harlot mau dibeli atau tidak karena gue udah kasih orangnya ngobrol sama si Valen. Tapi Harlot sekarang tuh stabil gimana? Oke. Sangat bagus lah ya menurut gue ya. Aman kan ya Harlot? Ada di usut abduktif nggak? Enggak sih. Oh enggak sih. Jadi kita nggak yang macem-macem ya, Iya, maksudnya normal-normal aja. Cuman di saat itu titik poin yang menurut gue untung aja tidak terjadi hal yang menurut gue membahayakan si Harlot. Karena waktu gue bilang si owner pabrik ngobrol sama si Valen, singkat cerita dia deal-dealan lah nih sama si orang itu. Terus kita meeting, gue nggak tahu nih deal-dealannya tuh deal-dealan apa ya. Gue tahu lah ini mau di acquire ya. Harlot tuh mau di acquire. First baby. Iya dengan harga yang satu tuh ya murah banget lah ya. Terus udah gitu udah ada 2 notaris. Tapi udah, saat itu aku ngerasa tuh wah banget. Wah banget. Oh iya. Karena belum ngerti value. Ya miliaran tapi nggak. Iya, sangat jauh di atas. Menurut gua kayak masih terlalu kecil nilai itu. Terus udah gitu dia ngomong sampai sama ownernya gua nggak ngerti gimana. Tapi pokoknya waktu gua datang ada 2 lawyer, ada direktur utama, ada Valen, ada gua. Udah tinggal tanda tangan nih. Abis itu uang ditransfer hari itu kan. Gua dengerin aja. Terus orangnya bacain. Oh iya, harga ini yang dibayarkan termasuk sama stok barang. Nah, gue tuh gak pernah tahu dia masih punya stok barang, ngerti gak lo? Gue langsung tanya, stok barangnya berapa? Ya miliaran juga. Dah, kalau bahas stok barangnya miliaran, lu dibeli miliaran, lu jadi sama-sama dong, impas dong. Terus gue ambil kontraknya. Enggak, gue baca dulu. Kayak dracin-dracin. Padahal bukan bisnis gue ya, Iya. gue yang galak. Terus gue bilang, kayaknya enggak deh. Terus Gak dia, fair ya. gak fair. Terus dia, karena di ordernya dia tendang-tendang kaki gue. Gue langsung, gigi gue ompong di situ. Gue kayak, gue kan jadi berasa, ini bukan punya gue yang gatur-gatur kan. Terus gue ambil kontraknya, gue lipat, gue bilang, ntar tunggu. Udah gue pergi aja keluar. Terus gue bilang, kalau ada barang, jangan. Udah kita gedein aja sama-sama. Nah dari momen itu ya, akhirnya Harlot mulai kita bilangnya apa ya, restruktur, manajemennya kita perbaikin sampai akhirnya ternyata sampai ya sampai besar lah sampai hari ini. Sekarang Farlet Kato, Valencia Harlet. Iya. Kalian kan mau berarti impor keluar, bener dong? Iya, kita bawa keluar. Ke Inggris juga mau kan ya? Tapi akhirnya kita Ke US. ke US sih. Karena marketnya lebih Tapi oke. kan sekarang udah pindah US, kita perlu bicara bahasa Inggris kan? Aduh, kalah kita sama Vanessa jujur ya. Kita jago banget dong. Nggak bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris, kalian tadi bisa tinggal di Inggris, Amrik. Iya. Kalian berarti bener-bener udah stay over there atau gimana? Iya, sekarang kita sebenarnya kalau orang nanya kayak bakalan for good di sana mungkin nggak bisa dibilang for good. Karena Maksudnya masih- bakal selamanya atau enggak? Nah, gua akhirnya sama Valen kemarin kita ketemu salah satu Tunggu, sebelum itu, kalian citizen mana sih jadinya sekarang? Masih sini, tetap Indo kan? masih citizen sini. Cinta Indonesia. Yo, Dan juga Tadi lo ngomong gue kan cinta Julia orang gue udah mau apa cuma lagi kalau nih? for good enggak ya. For good enggak? For- Belum tahu atau enggak? Bukan enggak, tapi lebih tepatnya gue sama Valen tuh punya bilangnya apa ya, keinginan untuk memang kita pindah-pindah ke seluruh dunia. Jadi kayak kita bikin bentar, let's say bisnis di Dubai, bisnis di Swiss, bisnis di mana. Awas aja gue telepon, ya udah Van nyusul Dubai. Iya. Jadi kita lebih ke citizen of the world. Jadi nggak ada kayak for good di mana untuk stay Gaya selamanya. kali lah, sumpah. Tapi kita bakalan banyak pindah-pindah. Iya nggak sih? Iya, mungkin ya. Iyalah. Soalnya bingung kan kalau misalnya berkeluarga, terus mau gimana anaknya? Asik kali lah. Iya, Oh, makanya. atau titip Vanessa aja Iya kali benar. ya anaknya. Onti. Onti, aduh Rich onti. lagi berusaha ini makanya bikin podcast ini loh. Cari duit ya, Bu. sesuap nasi loh. Iya. Kalian gak penasaran kak kenapa namanya tuh The Puppet Master? Hmm, Coba menurut lo kalau lu dari baca namanya The Puppet Master, kenapa? Apa artinya? ntar gue tanya. Aja lu kan orangnya nih filosofi banget nih. Gue tahu nih. Puppet Master. Ntar gue tanya ChatGPT dulu ya. Kayaknya namanya Kenapa? Coba jelasin dong ke kita. Jadi Puppet Master itu dalang atau misalnya kayak mastermind untuk mencari tokoh-tokoh inspiratif. Kayak kalian nih, pembisnis owner, influencer, investor, segala-segalanya. Untuk kita menginspirasi teman-teman di luar sana. Kayak kalian, sang pengendali. Kalian kan pengendali akan hidup kalian sendiri nih. You guys take control of your life, of your business, gimana tuh? Tapi ngomong-ngomong pengendali, gue selama Valen di Amerika ya, kita belajar
Dan kita nggak tahu ya dia ya, mungkin karena dia tidak seambisi itu ya. Tapi gue di Amerika, gue pengen jadi elit global. Sampai kaget Jeffrey dia. Epstein loh. Iya bisa aja kalau gue jadi, gue nggak masalah juga sih. Keren aja. Kayak keren aja gitu loh, kayak kok ada orang yang bisa nyampe di titik itu, ada orang yang nggak bisa Gua nggak gitu. sih. Iya, kan Sejujurnya kita sama kan? Itu biasa-biasa aja. Kita pengen Oh, gitu tidur ya? aja kan. Iya. Gue tuh gue suka Tidur baru di rumah, sekarang gue pulang. Gue tutup podcastnya done. Nanti kita bikin podcastnya di kamar tidur. Iya, sambil ngobrol. Iya. Iya. Bagus. Gitu. bagus juga. Iya iya. Gue mau nanya dong, kan ini kalian kan sangat business owner sekali, sangat very entrepreneurship and everything. Terus kan apalagi udah menjalankan Harlet selama 7 tahun. Ada sempet kayak titik rendah mau stop ini semua nggak? Terus lu juga kan, ekspornya pasti kayak sangat kayak up and down juga dong pastinya. Nggak always kayak top. Itu gimana sih? Kalian coba jelaskan. Banyak lah ya. Sering aku kayaknya. Sering mental breakdown ya? Kan namanya cewek ya. Iya. Oh, dia lebih Apalagi waktu kita pindah-pindah ke Negara-negara lain. negara Oh, berarti lain sih. belakang-belakangan ini juga ya? Iya belakang-belakangan ini juga, cuman akhirnya ya gue selalu bilang sih, kan kita udah mulai sejauh ini, maksudnya untuk apa diakhiri Dia selalu bilang tuh kayak, misalnya gue tuh kayak bingung gitu, kayak mau ngapain ya aku tuh di hidup ini. Maksudnya misalnya dari, oh dulu mau omset 100 juta udah kecapai, terus udah, oh ya 1 miliar udah, tapi tuh kayak no point gitu loh. Jadi kayak ngerasa kok kayaknya kayak hatinya tuh nggak full gitu. Terus dia bilang jangan kejar duitnya, tapi kejar impact. Wih, ada gak? Filosofi banget sih anaknya, kayak sangat udah besar, jadi bentar lagi jadi siapa tuh yang kayak apa? Apa? Tuh. Ini Terus dadakan. Roy Suryo. Iya. Siapa Roy Suryo? Iya aja. Lucu. Ya, gue mau nanya nih, ini kan kita di sini kan Sasa S3 nih, Sasa Safe Space. Jadi kita bisa ngomong apa aja. Sasa tuh Vanessa. Iya. Oh. Jadi safe space kita will talk anything tapi won't be judged. Lu bilang kan kemarin lu tuh awal-awal tuh kaya banget ya kan. Masa sih? Iya lah, ya kan lu Biasa udah aja serem sih. banget, panutan. Gue udah punya 1 triliun guys. Kan sekarang orang ngeklaimnya triliuner. Lu lagi ngomongin siapa nih? Ya nggak tahu, banyak banget. Ngomongin Nggak dia. tahu, terlalu banyak triliuner di Indonesia. Gue juga bingung. Wow. Gue juga Terus bingung. bilang sekarang lu yang susah lu bohong. Tapi kemarin gue udah dengar isu nih. Kayak kemarin lu tuh ada kena kasus sama seseorang. Terus kayak sampai mobil lu disita, sampai kalian Iya. terus sampai ada apa preman datang ke Iya. rumah lu ya bener kan? Iya. 12 preman datang. Seru banget sih. Banyak lah. 12 ya? Masih ada CCTV-nya gue. Seriusan? Lu kenapa nggak kira gila gue didatangin preman? Justru kita bersyukur lah ya. Kenapa dengan- bersyukur didatangin? Ya bersyukur dengan adanya kejadian-kejadian Sebenarnya dan gini. masalah itu nggak sih? Di momen itu sebenarnya gini, nggak ada benar, nggak ada salah. Iya benar. Nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi kejadiannya, Sebut nama dong. Ini kayaknya diceritain dulu nggak sih, maksudnya sedikit? Kenapa enggak? Gue Kayak dengar maksudnya orang gue nggak dengar tahu isunya apa kayak lu maksudnya. kemarin kena Oh, iya. masalah makanya lu pindah Amrik. Iya. Iya, iya. Makanya meninggalkan bisnis Jadi ada lu di satu Indonesia orang. ini. satu orang inilah dia Sebut bilang, lo, sebut. Gak apa-apa, ini kan Sasa Safe. jangan terkena UIT lagi gua. Gak akan. Kalau enggak, inisial aja deh. Inisial satu depan, kata depan. ZZ. Siapa ZZ? Zainul. Zayn Malik. Ya. Pokoknya ya influencer lah dia. Sebenarnya waktu itu belum influencer, followernya masih kecil. Sekarang influencernya lagi top hits sekali ya guys. Punya triliunan. Oh, triliun. Wow. Happy for him lah. Iya, oke lah. Bangga Menurut lah. lu gimana kemarin? Saya kemarin kan datangnya kenanya di lu juga kan. Lu kan pasti kena Iya, impact yang juga. nggak nyangkanya itu sih. Jadi kan intinya dia berbisnis lah sama si cowok ini. Ya namanya bisnis kan pasti kayak ada, maksudnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah lah. Ya kalau Kita lagi juga- hari apes Ada gitu. dong yang Iya. salah, banyak salahnya dong. Iya, nah intinya kayak uangnya hilang, uang kita juga hilang, Dia sama saya bilang. sama-sama hilang. Tapi dia Dia- minta digantiin. Jadi dia minta digantiin ke kita, padahal duit gue juga hilang banyak di situ. Ya, terus ya udah. Tapi kayak aku salutnya dia tuh bertanggung jawab, meskipun dia mintanya kayak cepet, pokoknya kayak 1 bulan. Lupa deh. Gue Sebenarnya gini, aku cerita aja. Iya, oke. Sebenarnya Aku uang, storytellingnya jelek banget soalnya. sebenarnya ini cuman rugi 10 miliar. Cuman. Tapi duit gue juga hilang. Kaget saya. Tapi duit gue juga hilang lebih banyak dari 10 miliar.
Jadi duit gue juga hilang, duit dia, tapi maksudnya uangnya tuh nggak sebanyak yang gue hilang gitu loh. Iya, iya. Maksudnya lebih rungkat lu lah anggapannya. Lebih rungkat gue, tapi dia ngerasa bahwa gue nipu. Nah, gue tuh tipe orang yang nggak mau ribut sebenarnya. Valen tuh akhirnya mengetahui maksudnya Valen tuh Iya, mengetahui. harusnya ajak Vanessa. Gue tuh yang sebenarnya gitu loh. Gue tuh orang yang malas ribut. Jadi di titik itu aja ya, gue bisa bilang kayak gue nggak salah aja. Gue masih tanggung jawab. Manly loh dia. Iya. Ya meskipun mungkin ada lah, maksudnya nggak sesuai ekspektasi Iya. apa gitu. Maksudnya, iya kan gue juga lagi kan rungkatnya di waktu yang Bareng-bareng. bersamaan. Iya, sama-sama pasti mengalami mental breakdown. Iya, sama-sama rungkat kan. Tiba-tiba kayak gue harus bayar 10 miliar dalam waktu 1 bulan, ya ambillah mobil. Itu mobil lu berapa sih? Berapa M sih? Ya hampir 10 miliar juga. Padahal kalau Modifikasi misalnya gue 3 body kit, Aventador, body kitnya aja udah Mobil lu juga 3 diambil. miliar, 4 miliar. Iya. Gila tuh itu kayak kalau lu pada jual sampai mobil lu aja dia nggak ambil kan sebenarnya bisa. Cuman susahnya kan waktu gua berpikir udah Tapi daripada lu berisik lu ambil. Nah, susah ngejual mobil itu karena mobil itu kan nangkring. Mobil itu kan Nangkring apaan? mobil itu kan lagi dikandangin. Jadi kalau ada yang mau beli gimana? Maksudnya lihat dari iya, pagar. iya. Orang ada kok lucu ceritanya Ya harusnya dia nggak usah ambil Iya. mobilnya kan itu maksud gue. Makanya terus udah gitu sampai ada lucunya pembeli mau beli nih. Udah nafsu banget. Sampai dia ngintip pagar ya gini. Masa mau beli Lamborghini ngintip pagar? Oh iya. Ya, akhirnya kan susah juga kan. Tapi kayak lu bilang kan ada 12 preman kayak ya bawa lah dia. bawa. Terus gimana? Ya biasa Lu aja kaget sih. dong? Biasa aja sih. Biasa aja sih. Ya kaget. Kenapa kita sebenarnya udah kayak Tapi maksudnya nggak pas sama. kejadian itu kita ingat-ingat dulu ya. Kejadian itu ya shock lah ya. Maksudnya nggak nyangka orangnya tuh sebegitunya gitu loh. Kan kita udah bilang oke, kita bakal gantiin lah. Tapi kan padahal kayak nama bisnis kan sama-sama rugi kan harusnya ya udah gitu kan. Ya Cuma udah. ya udah maksudnya karena dianya mau gantiin terus ya udah aku Ngeri bilang ya gue ya. ya aku bilang kasih waktu. Iya, terus maksudnya gue pengen tahu aja itu kayak 12 preman itu datang Ya. rumah lu pada tuh gimana? Saya gini, gue tuh orang yang males ribut, tapi karena posisi dipaksa-paksa mulu. Paksa ribut gitu, dipaksa ngajak ribut. Tapi keren sih, baru kali ini ya, gue ngeliat si Valen ngamuk loh. Coba dong. Lu bayangin terus disuruh keluar kayak gitu ya. Gue langsung kayak, dalam hati gue nggak akan gue mau ribut sama di cewek. Gila preman banyak ini aja diributin. Solo versus squad ya. Ya, kalian beruntung lah saling ketemu sama Iya, teman. tapi- Iya, kalian saling melengkapi aku. Tapi sebenarnya di satu sisi gue ngerasa kayak dalam hati gue ya, gue panas sih kayak lah ini kan bukan salah gue, Iya. ini kan lu juga salah gitu loh, ini sama-sama salah. Terus udah gitu ya gue juga kedenger lah kayak oh dia ngomong kemana-mana kayak bla 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 bla. Tapi gue sebenarnya jujur nggak peduli sih. Ngefek ke bisnis kalian gak sih jadi kayak gitu? Enggak, sama sekali enggak. Dan Sama sekali enggak. gini, kenapa gue juga gini, dia kan mau ngomong hal apapun tentang gue boleh. Betul. Gue juga boleh dong Dia ngomong juga tentang, punya hak, punya hak. gue Lu juga boleh punya ngomong hak kan, juga. gue boleh ngomongin tentang dia ke siapapun kan. Tapi sampai hari ini nggak ada orang satupun yang pernah denger Cerita sih. cerita tentang dia dari point of view gue. Gua. Tapi kan cerita ininya kejadiannya kan. Gue cerita Tapi kejadian, kita gue nggak tidak bilang pernah orang. menjelekan orangnya. Iya. Maksudnya, gue akhirnya gini, nggak ada poin sih. Jadi kayak untuk kayak ngejelekin siapa siapa. Udah lewat lah. Justru ada satu momen gue ngerasa ketika gue kesel banget ya, bisnis gue tuh jadi nggak grow, bisnis gue tuh jadi stuck. Sebenarnya bukan bisnis itu ada efek sama omongan dia, nggak ada. Bisnis Tapi itu karena dari diri lu sendiri. bisnis itu ada efek karena guanya. Iya betul. Gue karena Kalau kesel. misalnya lu bisa let go everything lah. Akhirnya ketika gue merasa bahwa gue jadi bersyukur di Amerika saat ini kita punya bisnis yang baik, bisnis yang menurut gue sangat-sangat gue suka. Dan uangnya juga ada. Bagi-bagi dong. Dan lebih banyak dari sebelumnya. Dan maksudnya lebih bahagia, lebih enak. Gue jadi berpikir, kalau di saat itu momen itu nggak ada ya, mungkin nggak ada hari ini loh. Dia filosofikal ya. Iya, iya, jadi gue ngerasa kayak kalau misalnya gue ketemu sama dia nih, gue Wise mungkin banget bilang lu kayak, sekarang. iya, thank you ya bro. Ih, kalau nggak ada dia datang ke rumah gue, mungkin gue nggak ada di Amerika hari ini sukses Iya sih. kayak gini loh. Benar. Iya, kita sering ngomongin sih, maksudnya kayak waktu awal-awal kejadian itu pasti kayak ngerasa kok gini ya, Oh, iya. ngerti gak sih? Kayak kok dia gini kan gue sempet cerita ke lu kan, dia kayak marah-marah ke gue di telepon, maksudnya gue nggak expect Dianjing-anjingin spill lu. bos. Iya. Siapa? Kayak bapak gue aja nggak pernah gituin gue gitu. Cewek soft spoken ini. Iya.
Tapi gue di satu sisi gue juga ngerasa Iya kayak kan? gue kayak nggak enak sih sama Valen. Kan ini kan kasus gue kan. Iya. Lu sih ya bener Iya. lu, masa libatin cewek lu. Laki lu juga sama. Lebih parah. Lebih parah. Jangan Iya. ngajak-ngajak dong. Aduh nasi Iya. gua di sini. Kado nasi. Belajar kasusnya dari Indra jelek banget. Gimana? Dia baru ditelepon dia maki-maki. Kita tinggal matiin selesai. Kalau lu kan sampai ikut-ikut. Masuk aja lu nanti dia kalau mau gua pakai gimana sih? Oh, Enggak lah, makanya canda-canda Pas ganggu. kasus itu kita bilang keren ya Vanessa ya. Berarti gua juga keren sama dia. Gue sampai bilang loh. Aduh Nas. Gue sama Valen bilang kayak, ih gila Vanessa tuh keren. Iya sih. Maksudnya, Jangan puji dong, nanti gua terbang. iya kayak, kok bisa ya bertahan sejauh itu gitu loh. Iya. Iya kan? Kalau gue sih gue udah putus kayaknya. Galak sekali. Gua sampai Iya kan, aku iya, bilang gua sampai kan. bilang berandai-andai nih. Kalau misalnya gua masuk nih, terus dia ikutan. Gimana? Mungkin dia pikir kayak abis itu dia akan kutuk-kutukin iya. Gue gue. juga awalnya ngomong, kamu kira aku mau sama cowok yang kayak bermasalah gimana gitu lah intinya. Tapi ya, Indian kan saat sudah terjadi semua akan berbeda. Kan kita nggak akan tahu sampai hal itu Iya, terjadi. iya. Lu jadi lebih dewasa lah ya. Ya, makin Dipaksa dewasa ya. dewasa kayak. Saya kan masih mau main-main sebenarnya. Iya. Tapi keren lah Vanessa. Iya, keren, ya. keren. Kalau misalnya- Gue belajar banyak lah dari lu kayak sabar. Itu nggak usah dipelajarin. Itu nanti belajar dari pengalaman aja, dari pengalaman kita. Tapi kamu juga sabar sih. Gue juga bilang juga kayak sabar. gila. Gila bisa ya dia kayak Gue apa? kalau dari Valen gue belajar banyak dari sisi bisnis dari dia kan, apalagi dari Harlet lo itu kan pasti kayak sangat besar sekali sekarang, itu pasti gak gampang ya kan. Terus gue mau nanya dong kayak persaingan bisnis skincare lo tuh gimana sih sekarang, kayak rusak, toxic gak sih? Sekarang sih susah sih karena Toxic kan gak sih itu kayak persaingan bisnis skincare itu? mungkin Iya ya. iya sih ya. Karena kayak banyak brand China kan masuk ke sini, terus harganya juga kayak dijatuh-jatuhin gitu. Jadi Ya lebih murah-murah sekarang harganya. Terus kayak bahkan kita kayak ngelihat ada brand China yang jual HPP pun kita nggak Iya. segitu, kayak lebih mahal dari itu gitu. Makanya kita kayak bingung kan. Jadi ya emang tough banget lah kalau di beauty industry. Bakar duitnya gila gak sih? Kalau Enggak Harlot sih, sih enggak ya jujur. Karena memang udah jalan, Karena iya. memang kan lu beneran pakai produknya. Iya dan kita, ya soalnya kan, kita tahu dari sweet awal. spotnya sih, kayak satu sweet spot yang dimana menurut kita ini belum disentuh, dan dengan brandingan yang Harlot. Ya misalnya contoh sekarang kita masuk ke generasi-generasi alpha nih. Jadi si Farhan tuh udah bilang bahwa anak umur 10 tahun tuh bakalan jadi investmentnya atau jadi asetnya Harlot kan. Jadi once mereka grow, brand ini tuh grow bareng dengan mereka. Berarti kalian bisnisnya sangat lancar sekali lah ya. Iya, apa- Terus Scarlett kan mungkin nggak akan pernah lah ya dikulitin sama Doktif karena kan aman-aman ya kan. Soalnya si Dr. Richard kan dikulitin sama Doktif sampai baju oranye loh. Dia udah 4 malam di. Tapi kan kayak Enggak, jangan ngomong sebelumnya Dr. Richard kan sekarang udah baju oranye tuh. Kayak gitu loh. Iya Gimana sih. tuh pendapat sebagai owner bisnis skincare juga? jujur kalau Dr. Richard sih kita kayak nggak terlalu ngikutin. Tapi kadang-kadang kita suka mikir sih kayak apa mungkin gara-gara dia dulunya tuh kan juga begitu kan, maksudnya ke apa sih Dia kayak ke buka-buka dia- bisnis orang lain Tapi juga. kan kayak dia membuka katanya yang abal-abal Iya. ya kan. Terus sekarang dia yang dikatain. katanya dia yang juga abal-abal. Tapi kalau dari Iya. kita lihat secara garis besarnya, saya gue nggak bisa ngejudge sih ya, tapi apa yang dia lakukan ke orang sebelumnya dilakukan ke dia karma. dilakukan hal yang sama ke dia gitu loh. Makanya bukan kita karma. kita sampai hari ini makanya mau kita diapain orang juga kita ya udahlah, selama nggak bikin kita kenapa-napa, selama kita juga Masih aman-aman hidup. aja, masih hidup ya oke lah. Kayak lu lah. Iya. Sampai Hidup aja lah, udah kalau di hidup doang penjara hidup. masih hidup ya. Iya. Enggak, berarti kalian kalau disuruh pilih Dr. Richard atau Doktif? Nggak tahu ya, Nggak tahu ya. nggak tahu karena Pilih yang benar. karena Benar. susah. Jadi yang salah nih. Karena semua orang punya perspektif benar di masing-masing. Iya, benar-benar. Jadi nggak bisa dibilang kayak siapa yang, karena kan pasti Daryl juga ngebela dirinya, Dokter juga ngebela dirinya. Makanya kalau yang tadi lu bilang kayak persaingan bisnis di skincare gimana, sebenarnya balik lagi sih kayak, oh untung berkat masalah itu akhirnya ketika Valen pergi ke luar negeri, kita ngeliat ternyata bisnis skincare di Amerika itu juga lebih apa ya, lebih comfort buat kita ikuti permainannya. Bukannya lebih di situ lebih gila banget ya persaingannya. Iya memang lebih gila, tapi kita Masalahnya udah bukan yang kayak gitu sih, Iya. bukan yang kayak skincare abal-abal ya. di Indonesia ya
Gua nggak tahu ini point of view gue ya, menurut keyakinan gua nih. Kalau misalnya di Indonesia lu bisnis, lu tuh kan bisnis kan harus mikirin produksi, distribusi, marketing penjualan gitu-gitu lah ya. Betul. Tapi di Indonesia lu harus ada tambah plus drama sama Gue klarifikasi. baru gimmick itu. Sorry. Lu drama dan klarifikasinya itu ngabisin energi gitu loh. Gimmick-gimmicknya tuh paling gila gimmicknya itu semuanya Iya. itu akan paling terjual jalan. Energinya tuh habis gitu loh. Sedangkan kita ini bukan influencer yang bisnis. Jadi iya kita tuh bukan influencer terus masuk ke bisnis. Kita tuh emang udah bisnis dulu baru ke dunia influence gitu, dunia content creator kan. Jadi gua sama Valen tuh nggak sanggup untuk ngabisin energi di drama dan klarifikasi. Kalian mau tenang-tenang aja. Jadi kita tuh mau bener-bener bisnis yang bisnis. ya bener-bener pure bisnis. Kalau saya di luar negeri kan kayak apa namanya? Even mereka nggak tahu kita siapa kan. Ya, bersaingnya kan sehat. Iya. Lebih ke siapa produk lebih bagus. Bener. kayak gitu Jadi kan. di saat memang sosial media kan di sana juga grow-nya gila-gilaan kan. Tapi ketika kita masuk ke dunia bisnis di sana, mereka juga nggak tahu siapa kita. Tapi kita juga nyaman-nyaman aja gitu loh tanpa harus dikenal dulu baru buka bisnis kan. Jadi kayak buka-buka aja. Cuman kalau di Indonesia kan kadang lo harus terkenal dulu, tiba-tiba ntar baru buka bisnis. Gimmick banget Iya. Jadi gue pikir kayak mereka silakan aja ya melakukan hal kayak gitu. Tapi gue mau Valen tipe yang kayak Enggak kayaknya lah, nggak kita mau. yang jalan Iya, lurus kita mau ya. yang bisnis pure bisnis aja gitu loh. Terus sekarang kan Harlet ada rencana impor ke negara apa dulu nih pertama? Pertama kita US US dulu dulu. ya. US dulu, Korea enggak gitu-gitu kayak Korea, Jepang kayak Pasti kayak melebar gitu Pasti, ya. Cuma salah ngomong lagi gue. Iya, kita tuh sebenarnya udah siapin beberapa mapping negara-negara yang emang kita mau distribusi dalam 2 tahun ke depan. Jadi mulai dari tahun 2026 kita udah ada holdingnya di Amerika. Planningnya dalam beberapa tahun ini langsung ke beberapa 2 tahun ini mungkin kita target sekitar 3-4 negara, tapi negara yang gede-gede sih. kayak US, Korea, Jepang, terus Eropa sih. Gue tunggu aja nih jalan-jalan. Lihat nih. Harlet. Iya benar. Berarti lu yang bantuin dong, kan lu memang di bidang ekspor impor. Karena akhirnya gue kan pengennya bisnis gue sendiri kan. Gue kan juga ada bisnis furniture, jual-jual di sana. Cuman ketika gue ngelihat di pasar luar negeri ini emang tough dan susah banget, gue sama Valen bilang, daripada kita sendiri-sendiri, selama ini kan kita bisnis sendiri-sendiri kan. Yuk kita gabungin tenaga gitu loh. Iya. Jadi gue ngerasa kalau gue sama Valen tuh sepowerful itu. Karena dia pernah Kali woy. Iya, karena gue yang paling ngerti dia dan paling ngerti gue kan. Kayak misalnya contoh dulu dia pernah punya bisnis partner di tempat yang lain. Gue juga punya bisnis partner di tempat lain. Akhirnya nggak cocok. Kenapa harus sama orang lain? Sedangkan kita bisa berdua kan. Aduh. Ini kayak rada romantis gitu juga ya, berarti ya. mantap kan. Iya. Kita couple planner abis. Kalian keren sih. Tapi menurut kalau lo ya untuk zaman-zaman sekarang gini kan bisnis kayak skincare kan menurut lo sangat persaingan gila banget. Kalau orang-orang di Indo nih yang mau mulai bisnis skincare menurut lo masih bisa jalan gak sih? Atau udah berat? Mikirin aja udah capek banget gue rasanya. Berarti berat banget ya? Udah susah banget ya? Berat sih. Berat. Iya. Bahkan gue kemarin Kalau ngulang aku disuruh ngulang lagi kayak nggak bisa. gue kemarin ketemu salah satu konglomerat ya. Dia Konglomerat yang ini gue, Vanessa iya bener sih. Iya, Konglomerat. Tapi yang ini bener-bener the real trillionaire sih. Jadi adalah dia nggak sosmed. Nah, gue ngobrol sama dia terus gue ngobrol lah banyak hal sama Valen juga ngobrol terus dia bilang gue akan masukin bisnis. Dia bilang gitu kan. Kalau gue disuruh ngulang lagi, gue kan masuk ke satu bisnis yang nggak ada rajanya. What? Cari aja gitu loh, dia bilang cari aja, tapi nggak akan ada rajanya. Tapi kalau misalnya di dunia skincare, itu tuh berat banget karena distribusi. Sama dia bilang bukan nggak ada rajanya, sama distribusinya lu bisa pegang sendiri. Kalau di skincare, lu kan distribusinya semua, let's say online kan. TikTok punya China. Tokped diinvest China, Shopee punya China, you name it semua punya distribusinya dia punya kan. Once dia ganti dikit aja gamenya, rontok satu Indonesia nih, iya kan. Jadi akhirnya ya kita nggak mau masuk ke industri itu, tapi kan balik lagi kita udah kepalang nanggung kan. Makanya kenapa kita kameri, iya udah nanggung, udah basah gitu loh, lu udah kayak Udah di bisnis itu. lu orang Medan sih. Enggak, lu campur Inggris aja deh kalau enggak nih. Lu terlalu Indonesia Medan gua, sih. enggak. Medan laku Kalau banget gua lu. tuh Indonesianya Jangan sampai gua ngomong Hokkien nih. Enggak, Indonesia gua tuh jelek Iya, loh bener, sebenarnya. Kayak Ya udah kita ngomong Hokkien. Nggak bisa. Pura-pura aja. Jadi Gitu. Oke. Iya. Lu jadi bengong. Gua jadi roaming.
Iya, jadi intinya sebenarnya karena permainannya semua udah bisa dikontrol sama luar, sama China, akhirnya kita pindah ke Amerika. Kita ke Amerika karena memang satu-satunya negara yang menurut gue masih against China ya Amerika. Jadi kalau menurut kalian Tapi gue mau nanya lu deh, Nes, oke. kayak penasaran apa yang membuat lu kan masih muda, Oke. cantik, Ah. banyak duit, Enggak lah, gimana Iya. gue lagi cari duit. Kulit lu bersih kulit gila. lu bersih. Si Valennya putih menurut gue pas ketemu sama lu jadi hitam ya. Kagak nih. Tuh, Dari mana? lu jadi hitam tuh. Enggak lah. Gue lebih hitam lagi gila. Enggak lah. Iya. Balik lagi lah, weh. Nanya ini. Oh iya udah. Terus sempurna. Gila lo sempurna. Ngadi-ngadi Tapi nggak ada yang sempurna apa juga yang ini. membuat lu bertahan sama Indra sampai masuk penjara bareng? Kalau misalnya yang karena kenapa gue masih bisa bertahan sama dia karena sampai gue masuk bareng di penjara itu karena pertama itu tuh hal yang di luar kontrol, bukan atas kontrolnya Indra, dan itu kayak dia juga nggak mau hal ini terjadi, jadi gue nggak bisa salin Indra juga, dan ini juga bukan kemauan dia untuk terjadi, ya sudah. Lagian juga dia jahatnya kan bukan ke gue ya. Kata kita ngaku aja lah dia bersalah, tapi kan dia sekarang sedang menjalani hukumannya semuanya, tapi ya udahlah. Tapi kan banyak yang komen, Kak cari cowok lain Abis aja. itu, emang iya? Oh iya, apa gue cari coba? Jadi mikir. Mungkin lebih ke, oh udah nanggung, gue udah masuk ya udahlah gas aja lah. Gas aja lah, gila, ya kan? Tapi Cowok ada kan, cowok kan ada gini, enggak. gue selalu ngomong ini loh, cowok tuh diuji pas dia lagi kayak di atas, terus cewek tuh diuji kayak Pas cowok lagi di bawah. So, Tapi kan banyak you yang know, komen, itu mah gara-gara Bitcoinnya masih banyak. disita, miskin. Lu kan tahu Indra miskin sekarang. Ya. Lu kan tahu kan? Iya. Indra miskin. Tahu lah, tahu. Siap banget yang ngomongnya miskin guys. Ini makanya saya lagi Cari uang. Cari duit nih podcast nih guys. Di sini cari duit bisa Bantu makan, ya, bisa guys. bantu gini. Nyari duit nih guys. Jangan lupa like, comment, Jadi dan lu subscribe. akan bayar dendanya sama kayak Dinan. Ya kita lihat lah kalau ini dapat duitnya ya nggak tahu lah ya. Mari kita Boleh lihat. dong brand-brand, tolong dong. Iya. Tolong dong brand-brand. sponsor dong ya. Gimana? Harlet dong sponsor. Harlet dong. Gimana sih? Kalau nggak Julio Explore deh langsung. Iya, Nggak malu. sponsor. Sponsorship. Oke. 5M langsung. Dan Oh langsung beres dong denda lu. Ini mah namanya kita yang bayarin. Iya. Kita yang bayarin Boleh dong, dendanya. Cien man, keywatch. Eksklusif ya kalau Indra keluar pakai Harlet. Iya, Iya. iya. Kalau nggak bikin aja Harlet for Men gitu. Gak mau, gak ada rencana. Jadi afiliator gitu ya. Tapi TikTok, kali ini TikTok, afiliatornya TikTok. yang bener. Iya, Gak iya. boleh afiliator masuk penjara lagi kayak Binom Skui. Iya. Gimana sih? Ntar kalau mau bikin tektokan Oke. ya kan? Kan lu udah ada chainnya, kita jalankan aja. Atau kita pindah ke luar negeri ya? Lu ngajak pindah luar negeri mulu. Lu sama Valen tinggal bareng gak sih di luar negeri sebenarnya? Iya. Tinggal bareng. Iyalah. Kumpul kok. Kalian udah nikah belum sih? Ayo. Mau dari Amerika apa dari sisi Indonesia? Ya dari Indonesia, Amerika. Kalian pacaran udah berapa tahun dulu sekarang? Udah 5 tahun, jalan 6 tahun. Enggak, lu jangan bohong lu gak usah lama-lamain, gua ketemu lu aja 4 tahun sama ya? cewek lain. Gila lu. Iya bener. 4 tahun ya? 4 tahun kayaknya. 4 tahun. 4 Nggak tahun. ngitung kita. Iya ya emangnya. Nggak tahu. Iyalah. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Terus kalian gak ada rencana kapan mau nikah atau kayak Nah, ini sebenarnya gue sama Valen tuh selalu bilang gini. Orang Kenapa- selalu nanya di Iya, komen. orang kan selalu nanya kan. Terus gue selalu berpikir kayak kenapa orang tuh harus tahu? aku lah mau tahu. Ya Kan lu nanti. tahu. Ya, lu tahu. Ya sih, Buat podcast. iya kenapa orang harus tahu ya? Iya. Biar dia tetap jadi stay rahasia aja. Karena gua Oh itu iya, stay sama Valen ngerasa kayak kenapa orang itu ngejudge sesuatu yang iya. dia lihat. Betul. Sedangkan kayak yang dia nggak, misalnya contoh. Ada orang di luar sana gandengan tangan. Terus udah gitu dia pikir kayak, oh udah nikah soalnya udah ada gandengan tangan. Lah kalau misalnya influencer nih, ini mah belum nikah tapi kenapa dia gini. Karena kan dia ngejudge apa yang ada, Iya, yang dia lihat kan. covernya doang. Apa yang dia Sekedar tahu. Dari sosial media doang. Iya, kalau misalnya contoh sekarang kita di Amerika ya Enjoy life aja, go with the flow, Hmm. ya kan? Kalian umur berapa sih? gua 30 tahun ini. Oh, Salah banget. Gua 31 tahun ini. Lu sendiri doang udah nggak tahu, udah om-om ya udah kan? Gua 31 tahun ini. Oh masih muda Iya. ya? Berarti lu 96? Gua 95, dia 96. 95. Lu nanti Lu lah paling muda. Iya ya. Gila.
Baca lagi. Sumpah, jujur nih gue sampai kayak bingung mau nanya lu pada apa. Lu pada kayak ada gak sih yang mau ditanyain dari kalian? Kayak kalian pengen kasih tahu apa gitu kayak. Kasih tahu ke lu apa kasih tahu ke satu sama lain? Ya kayak ke kalian aja. Lucu Iya banget. sih. Iya, oke. Terus kalian ini kan sekarang lagi tinggal di US, apalagi kalian sedang kayak mengembangkan bisnis kalian di US, ya kan? Gue penasaran nih. Kalian kan biasanya partner kalian kan berarti kan Englishman, ya kan? Bule. Ya, berarti kalian speak English all the time. Ya, gimana sih cara kalian pitching kayak partner kalian? Pasti kalian harus speak English dong. Oh. Gimana? Coba. Gue di Amerika selalu suka banget nonton Shark Tank. Oh, Shark Tank. yang kayak dia mempresentasikan bisnisnya, Iya. terus nanti investor kayak 30 Iya. million. Si Mark Cuban, Iya, terus iya, kayak ada banyak lah ya, Kevin O'Leary gitu-gitu kan ada 5 kan. Gue tuh selalu berpikir one day gue akan masuk situ sama Valen. Ini pengen aja. Coba kayak secara singkat kalian presentasi berdua. Enggak lah. Gua ceritanya Pengen lah, pengen. Bukan, maksudnya kalau English, presentasinya. no, English please. Oke. Ya kan? Kalian I'm Mr. Vanessa Mr. lagi Miss Vanessa. Oke, Mr. Vanessa. Investor Shark Tank. So please present your product Oke. of Hi, Harlet. my name is Julia. Iya, masa lu gitu sih? Sumpah, Shark Tank selalu begitu. Lu gimana? Masa lu Iya. diem doang nih, kita ketawa doang nih? Iya. My name is. Sebenarnya lucu karena kita tiap malam itu Presentasi. iya, kita suka banget kayak Nggak bilang apa sih interpret. namanya? Iya. Selalu Kayak interpret si Interpret, Shark Tank. Oke, come on. tapi enggak. Itu bisnisnya rahasia. Bisa rahasia. Yaudah, contohnya Harlet. Enggak. Harlet lah, Harlet. Enggak lah, kamu aja lah. Oke. Hi, my name is Julia. Gue malu dah. My name is Valencia. This is our product. Udah tahu gak sih? Iya, sumpah. Serius, mereka tuh presentasinya gitu. Tapi kalau kita ini Enggak lah, biasa aja. Please, I don't understand what you guys are talking about. Come on. Gak bisa ya. Gini, Investor, ada you want 10 million? ada ceritanya. Jadi pertama kali kan kita pindah ke Inggris. Nah, sebenarnya dia bisa bahasa Inggris sih, gue yang nggak terlalu bisa karena Nggak gue bisa, tapi mau pindah Inggris kan lu bener-bener. karena gue tuh belajar Inggris pas ABCD kelas gue kelas 4 SD. Nggak telat lah. Karena nggak ada gurunya. Karena kan dia di kampung. Gue kan tinggal di kampung. Muntok. Tahu nggak lu? Muntok mentok Pangkal Pinang. Jadi Pangkal Pinang ujung lagi. Berarti bener-bener kayak Mentok ya. Nama mentok, nama kotanya mentok lagi. Terus pas di Inggris, gue tuh selalu bilang kayak Inggris gue kayak jelek banget ya. Gue tuh nggak ngerti apapun yang orang Karena ngomong. British kan. Ternyata ngomongnya tuh kayak emang susah ya. Iya. Ya. susah. Apalagi kalau di Inggris Ya, kan ternyata- mereka kayak British accent. Terus udah sebenarnya British gue masih oke. British gue nggak masalah. Tapi waktu gue kan sama dia selalu setiap weekend nontonnya Premier League kan. Dia tuh nggak suka bola sampai dia suka bola. Jadi gue tuh selalu ke Manchester sama ke Liverpool. Nggak pernah kan lu nonton langsung tiap minggu di Anfield sama di Old Trafford. Mahal biayanya. Ini setiap minggu. Terus udah gitu waktu gue ke Liverpool, jadi gue tuh fans Liverpool kan. Nah salahnya adalah waktu Liverpool lawan MU, gue tuh duduk di side MU. Jadi gue tuh diomelin gara-gara gue selalu ngedukung Liverpool gitu kan. Jadi kayak gue impostor. Terus dia ngomongin, you're right, mate. Gue langsung kayak, gue gak denger. Mana lagi berisik dia ngomong kayak gitu kan. Terus udah gitu gue sampai, tolong apa? Gue cuman, yes. Oh yes. Karena gue bener-bener gak ngerti kan. Gue bilang, gila gue goblok banget Inggrisnya gitu loh. Enggak dong, harusnya lu jago juga kan, lu bisnisnya ekspor impor. Iya. Lu harus know a lot of words. Sebenarnya sih biasa, cuman gue nggak expect ternyata Liverpool tuh aksennya Kayak Scottish. berat banget kan. Dia tuh Scottish. Oh, Scottish. Jadi, Coba, waduh. Coba lu praktek deh. Nggak Gue nggak Kalau bisa. lu kan tinggal di sini, berarti Coba at lu, least Bu. bisa praktek minimal sedikit. Enggak lah. Lu dari tadi gue suruh ngomong Oh, nggak Mei. boleh. Coba lu Oh, iya, Mei. buka dulu itunya. Wah, iya deh, TikTok Mei. orang yang ngomong British Oke, biar lu tahu. Mei, you fucking shut up, Mei. Gitu ya, gitu kan. Enggak gitu, lebih Indonesia parah. tuh kayak kekat Nah gitu ini kan. kita kasih lihat Yang- Vanessa dulu. Yang nggak ada sinyal. Susah ya ini tempat. Sorry, ya makanya modalin dong. Maaf ya guys, ternyata ini Ini tuh di planet mana ya? ini di bunker mana sih? Ya udah, coba kita. Gila, lu denger dulu, lu baru Apa sih kayak Scottish accent? iya Scottish Iya. accent. Gila, gue pas dia ngobrol kayak gue gila gue mind blowing banget. I'm thinking about getting Natalie a wee cheeky pan of chocolate. Cannot. Iya.
Gue nggak ngerti. Gue baru sansus, gue udah nggak ngerti dia ngomong apa. Ya, ternyata pas kita pindah ke US, nah kalau orang US tuh nggak peduli grammar. Iya, Nah, dan- di situ kita baru nyaman tuh. Dan kita kan di California kan, jadi girly California. Ya, baru kita kayak Keluarga ngerasa gue di nyaman. resort. Nah, gue nggak tahu sih. Tapi Iya. mereka Inggrisnya itu beda lah sama kalau kita belajar di Indo. Pasti kalau kita Betul. pindah ke sana langsung terkaget-kaget kan. Iya. Terkaget-kaget nggak? Di mana? Di Iya, US. di US. US sih enggak ya. Enggak ya? Kayak ngomongnya bener-bener singkat. Tapi lancar-lancar. Ya, tapi kan mereka suka kayak singkat-singkat banyak Iya. slang words-nya kan. Iya. So sepupu gue kan orang Amerik juga, tinggal di Kelly. Iyalah, Kelly kan Kelly. girly. Enggak. Iya, ngomongnya gitu sama New York mirip-mirip. Oh emang iya. Iya. Accent. Ada accent. Tinggalnya di Kelly kan? Iya, di LA. Berarti kan kalian nggak kaget apa pertama kali kalian pindah ke US sama banding Indo kan kehidupan biaya itu sangat jumpang sekali. Wow. Wah, kaget lah. Wow. Sampai mau Sebulan tuh bisa. ya, sebulan di Indo kayak misalnya 10 juta itu misalnya udah cukup banget ya Iya. anggapannya. Kalau di Amerika 10 juta boro-boro. Tapi sebenarnya kita di Amerika juga hidupnya terlalu mewah. Enggak juga. Sebenarnya sih- Kebanyakan duit? Bukan, Enggak, bukan. salah. Kayak di sini kita juga ngerasa mahal karena kita banyak belanjanya. Karena kita ngerasa kayak oh barang-barang di Shopee murah. Banyak belanjanya, tapi Dari kalau sisi misal iya, bisnis terus juga kita memang misal kayak makan yuk di restoran apa gitu kan. Tapi kalau di US tuh dia masak tiap hari. Emang masak bukannya harusnya lebih murah ya? Murah jadinya. Mm-mm. Iya kan Tapi sebenarnya. kan gue tahu kan kayak barang-barang mahal kan. Gue tuh nggak tahu kalau dia tuh ternyata sama aja kayak di Indo. Di Indo belinya dari Shopee mulu, ini belanjanya di Amazon mulu. Tiba-tiba paket 5. Iya. Gue pakai, udah tahu ini harganya $200 sekali beli, 1000 20 juta. Tapi jangan-jangan lu belanjanya di Riwon lagi, tahu kan? Riwon kan bener kan namanya? Retur. Kan tuh kan nggak nyambung. Riwon kan, apa? Itu yang supermarket yang super duper mahal. Oh, kayak- Erewhon. Erewhon ya kan mahal, gua kan nggak tinggal di Iya, sana. bener-bener Erewhon. Tapi banyak Erewhon. beda-beda ya orang ngomongnya. Iya, ada macam-macam ya. Iya. Ada yang bilang Erewhon, ada yang bilang Erewhon. Iya bener. Iya. Tapi ya sebenarnya yang bikin shock ya. Jadi waktu kita di LA, kita tuh pilih tempat tinggal yang memang building-building itulah. Jadi kita tinggal di high rise building. Memang untuk kelas even orang Amerikanya sendiri tinggal di situ tuh mahal buat dia. Tapi buat kita kayak mungkin kita kan pengennya nyaman dulu biar kita belajar banyak Nggak hal. shock. Gak shock. Jadi kita tapi shock juga ya pas bayar ya. Gila mahal banget. Pas bayar shock Mahal juga. banget. Terus udah gitu, pas gua tuh kan pikir kayak gua kalau tidur tuh buka jendela biar gue bisa lihat kayak building view gitu kan, kayak city view. Pernah ada satu momen gue lagi tidur lagi merengin, tiba-tiba kayak, mata gue silok banget. Helikopter terbang di satu lantai gue disanter loh. Mahal banget dong. Gue bilang kayak, gila, baru kali ini gue tidur helikopter nyenter kayak GTA, gue kayak ini Iya. gue penjahat. Terus kalau misalnya kita malam-malam keluar gitu ya, banyak orang teriak-teriak yang kayak Zombie ini. ya zombie-zombie gitu. Iya, tidak se yang dilihat di film. Tapi Tapi ya, saya sih memang tinggal enak di Indo ya. ya, tapi kan itu karena area kita kan di downtown. Kalian sampai ke luar negeri kayak gini, sampai bisnis mau ekspansi gini-gini semua, sampai mau go international everything. Emang end goals kalian dalam hidup tuh apa sih? Sampai segitunya, menurut gua ya, ini kayak ambisi kalian cukup besar. Tapi kita udah ketemu ya. Kita udah tahu tujuan hidup kita. Bareng, nggak masing-masing. Iya. Satu, Lepas dua, dah tangan sebelum gua langsung. bikin shelter anjing. Oh iya, Iya. seriusan? Iya. Itu end goal kita. And goal kita tuh bikin shelter Iya, anjing. gua Tapi liat kemarin BTW lu pada viral yang kayak kalian. tapi bukan cuma di Indo. Di seluruh Mimpi dunia. gue bikin shelter di seluruh dunia. Oke. Karena Kenapa kalau gitu kalian nggak kumpulin semua animal lovers? nah, ini poinnya. Kita itu bukan orang yang suka terima donasi dan uang orang. Jadi kalau kita bisa tolong semua anjing sebanyak itu di seluruh dunia, artinya kalau kita bicara uangnya harusnya juga nggak kehitung dan tak terbatas kan. Jadi bukan kayak kejar dulu uangnya harus seberapa baru bikin shelter, tapi Ini nggak ada batas. Nggak ada batas. jadi uangnya juga nggak ada batasnya gitu loh. Jadi kita nggak mau ngejar uangnya karena for what ngejar uang terus-terusan kan. Bareng nih sama nih, goalsnya sama. Iya. Tapi gue ada tapinya. Karena kita punya shelter di seluruh dunia, jadi gue butuh private jet satu. Aduh, gimana pendapat lo? Iya dong,
Karena di Amerika nih kalau kita Ya kalau uang sendiri ya udah lah. Iyalah. Iya Kita kan kan, dipakai kalau uang bersama. sendiri ya udah. tapi tidak semahal itu sih private jet di Iya, Amerika. private jet jangan semahal itu Nggak sih. semahal itu. Kemarin gue pernah ditawarin, dikira gue ada duit, gue kayak hahaha, goblok. Kayak 10 jutanya udah dapet sebenarnya. $10 juta. Iya, maksudnya udah dapet. Bener-bener dapet. Nggak mahal. Di sana nggak mahal nggak sih? Nggak mahal. Dibanding di Indo. Iya. Di Indo mahal. Makanya kayak Uang parkirnya yang mahal. Di sini. Uang parkir private jet mahal. oh di sana Oh, murah. di sana kayak Di sana murah. Berapa? Murahnya kalian berapa? Coba sebut angkanya. Sekitar 1.000. Hah, murah banget. Murah. ini. Murah banget. Lu yang single propeller Kemarin yang aja kita ketemu yang Kogema, ya, Gema. yang single propeller, yang kayak Cessna pesawat tahun 90-an, itu parkirnya $70. Oh iya murah ya. Gila murah ya. Kalau yang private jet, Gak bisa beli pesawat. pesawatnya murah, cuman $150.000. Cuman 2 miliaran. Pesawat apaan tuh? Lu terbang udah langsung. Enggak, benar-benar. Kita mau beli, kita kan rencana nanti balik mau ngambil license pilot. Kita beli satu yang single propeller. Kita mau belajar. Jadi terbang. kita kalau misalnya Nanti gue kehilangan. enggak lah kan, gua pilotnya, dia co-pilot. Jadi gue pikir sama dia kayak nanti kita kalau ke Vegas daripada nyetir 5 jam, kita naik pesawat 1 jam. Kita misalnya mau ke Utah atau kita Seru misalnya kan? mau ke Seattle atau kita mau kemana. Jadi emang kita udah incer beberapa pesawat sih. Berarti karena itu end goal kalian adalah membangun shelter ke seluruh dunia, dog shelter only. Karena menurut gua sama Valen gini, Ya, dog and cats lah. Ya. once kita tolong animal, once kita tolong anjing atau kucing itu ya, tapi kita lebih prefer anjing sih. Tanpa sadar kita akan nolong manusianya. Karena nggak ada satupun manusia di bumi ini ketika ada anjing hidupnya tuh sama. Gue dulu ada anjing. Pasti beda karena lu mungutin tainya. Iya. Beda kan? Jadi beda. Stres. Lu Gue udah ngelapin sekolahin kupingnya. bolak-balik kayak masih sama kayak. Iya, maksudnya tapi kan lu jadi sibuk kan? Sibuk. Hidup lu jadi lebih ada warnanya kan? Enggak sih, menurut gue makin hitam putih. Tiap hari mau Itu pun warna kan? Itu pun warna. Jadi lebih ada kehidupan gitu dan gue ngerasa daripada saat ini kan kalau kita bicarain tolong orang udah banyak kan, tapi kan banyak hewan-hewan yang juga menurut gue tuh buat orang lain. iya ditolong untuk orang lain bisa adopsi dan mereka punya kehidupan yang lebih baik. Karena gue sama Valen tuh selalu ngerasa bahwa kita hidup titik poin terendah kita tuh di saat kita pengen melakukan hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi manusia. Ketika ada anjing kita jadi lebih baik hidupnya. Iya. Iya. Jarang-jarang gue ketemu orang dia mencari duit tapi untuk yang lain, bukan buat diri sendiri. Orang kan bisa end goalsnya supaya gue bisa beli ini. Iya sebenarnya kalau hari Kan ini kalian melakukan dulu maksudnya Mungkin gitu ya. let's say 2 tahun lalu ya ketika misalnya contoh lagi drop mobil kita disita, ambil lah silakan kita bayar. Hari ini mau kita beli 20 juga sebenarnya bisa-bisa aja. Enggak lah. dengerin Kita tuh, dipanggil orang. dengerin, Di Amerika. dengerin tuh. Di Amerika. Cuman maksudnya Pokoknya buat bisnis lagi ya. ya, maksudnya jadi bukan kayak goals, bukan itu lagi gitu loh tujuannya. Karena udah pernah nyoba juga dan rasanya sama aja. Kayak ya udahlah jadi kita Sama aja. iya, malah kita pengen ganti Tesla yang self driving ya. Iya. Ini lagi nyindir ya? Kenapa? Iya karena ini kan pertama kali Tesla yang viral itu. Oh. Jadi jadul banget ya. Dia jadul banget. Teslanya beli di Tokped itu. Gue udah mulai gak seneng nih. Ya, begitulah. Ya, jadi kita ngerasa hari ini kita pengen bantu anjing sebanyak mungkin. Keren sih, itu sangat wise sekali, hatinya sangat mulia sekali. Kayak goals kalian tuh sungguh-sungguh mulia. Lu apa dong goalsnya? Gak tahu, mau tunggu Indra bebas dulu lama banget, Cok. Belum habis itu belum mikirin. Nantilah bebas baru mikirin. Habis bebas. Baru lu mikirin berdua ya. Gak tahu sih ya, nanti kita lihat lagi gimana. Pokoknya intinya sekarang ya tunggu dia bebas dulu lah, nanti kita lihat bagaimana. Ntar kalau dia bebas gue pulang lah, gue kasih Ya. salam. Celebrate Mungkin ya. Oh my God. ganti Mahal dong yang ini. baru. Ih udah lecet nih, udah lecet. Ya pokoknya sekarang goals gue ya kawin dulu lah ya, kawin. Ya gimana sih. Terus ya, nanti mau punya anak, berkeluarga gitu kita ya. lihat lah itu bakal terjadi atau enggak. I still don't know, you know. Ya kan. Pokoknya buat kalian ini penutupan aja nih. Buat teman-teman yang di sana yang baru mulai merintis, mau mulai bisnisnya, sebagai kalian yang sudah business owner yang lama dan kalian bisa maintain bisnis tersebut lama, kalian ada saran apa nih buat para pembisnis Tapi yang aku baru? penasaran ya, kenapa di setiap acara penutupannya tuh selalu kayak di Karena kalian tuh gitu. business owner. Karena encourage. Oh, encourage. Encouragement.
encouragement. Harus Harus positif dong. Nggak bisa. Yang nonton itu harus ada goal. Ya udah kalau nggak gimana caranya rebahan terus gak usah cari duit deh, ngabisin duit orang, masa kok gitu penutupnya. Iya. Itu mah tanya Vanessa. Jangan gitu lah, kan aku masih pemula di podcast. Kalian jahat kali loh, kalian udah mau menghancurkan bisnis aku nih. Cet. Tapi ya sebenarnya kalau Oke. dari Dari kamu apa? Dari kalian dulu, kalian ya kan sama-sama pembisnis nih. tapi maksudnya ini owner. sebenarnya sama sih. Pasti gue sama Valen tuh jawabannya sama. Waktu pertama kali bilangnya apa ya? Harlet bisnisnya dia sama bisnis gue diciptakan. Itu tuh kita dari awal tuh emang bukan tipe yang kayak oh bakalan jadi duit nih. Ya memang ada pasti duitnya. Awalnya. Tapi bukan yang harus sampai sebesar apa gitu uangnya. Tapi yang kita pikir adalah apa yang kita bisa lakukan buat orang lain gitu loh. Makanya kan gua kan waktu itu waktu Covid kayak ngapain lu harus ke Jakarta kerja banting tulang jadi OB mungkin atau apapun lu halalkan segala cara, sedangkan di kampung lu tuh ada hal yang bisa lu lakukan gitu loh. Nah, itu kan akhirnya gua ngajarin kan dengan apa yang gua bisa. Begitu juga dengan Valen, dia bikin skincare untuk bikin orang tuh confidence dengan mukanya biar nggak jerawatan kayak dia dulu. Karena dulu waktu waktu jerawatan tuh nggak confident sama sekali. Nah, waktu ada satu momen kita udah ngerasa bahwa ini bisnis gede dan ada uangnya, kita tuh jadi sempat kayak kejar uangnya ya. Iya. Kejar. Udah merasakan enaknya lah. Wah, enak nih ada uang nih, kejar terus uangnya. Kita Ujung-ujungnya lupa tujuannya juga. ujung-ujungnya capek tau. Kayak Jangan pernah lupa. sama tujuan awalnya. Akhirnya kita selalu ngingetin, apa sih yang dikejar bukannya awalnya goalsnya bukan uang. Akhirnya waktu kita shifting lagi, kita ubah mindset kita lagi untuk kita benar-benar ngelihat tujuan awal kita, ternyata bisnisnya grow lagi. Itu anehnya hidup loh. Jadi ketika bisnis itu memang lu tahu tujuannya untuk apa, bukan soal uang, akhirnya dia grow di tempat yang benar dan lu nya bahagia. Memang ada orang yang ngejar uangnya banyak, tapi dia nggak peduli sama goalsnya, dia halalkan semua cara, ya ada aja duitnya. Ada orang yang pengen kayak gitu, tapi gua sama Valen enggak. Karena gua yakin ketika dia lakukan itu, pasti ada identitas dirinya yang dia harus korbankan gitu loh. Kebahagiaannya, kenyamanannya. Satu kunci sukses ya yang akhirnya kayak kita pakai buat kita gitu. Akhirnya kita ngobrolnya tuh panjang banget sampai kayak 2 tahun udah ngobrolnya. Apa kunci suksesnya nih supaya kita bisa comeback? Satunya happy. Iya, kita harus happy. Harus happy. Kita Jangan bahagia. bisnis juga dengan lapang dada, dengan happy, jangan stres. Happy. Karena kalau kita stres terus nanti semuanya jadi kacau. Betul. Kok jadi gue yang kasih saran sih? Ya begitu. Pengalaman Makanya hidup. kita happy banget ya hari ini hidup kita, apa yang kita udah Jadi lewatin kayak upside down. dulu mungkin kita lihat kiri kanan, oh kok dia bisa Oh iya. punya ini, beli Membandingkan rumah tuh apa. tidak baik juga. Iya, akhirnya Iya. kita kayak pikir udah kita happy berdua Iya, aja. happy-happy. Tapi membandingkan tuh kadang perlu loh. Kita lihat yang kayak kita harus bisa, biar kita bisa improvisasi diri terus, improv terus supaya kita lebih better Mungkin lagi. iya membandingkan ke arah yang positif Positifnya ya. aja, jangan negatif. Tapi kan banyak orang yang membandingkannya ke arah negatif. Karena mungkin dia ngebandinginnya, jadi sering kali orang ngebandingin tapi dia juga nggak punya goals. Betul. Bahkan hari ini kita Goals. juga nggak perlu ngebandingin sebanyak itu dan sesering itu ya, seintens itu. Karena kita pikir kayak kita udah tahu path-nya kita tahu goal-nya kita kadang cuma lihat kiri kanan aja kayak oke, yang baik kita coba adopsi, yang baik nggak perlu. Tapi the main things adalah kita tetap happy dan kejar apa yang kita mau kejar aja sih. Mantap. Kalian keren banget. Ya udah, pokoknya kalian langgang terus. Soalnya gue sekarang lihat kalian udah kayak unbreakable, bondnya very very. Nanti kalau misalnya Indra udah pulang kita podcastnya di LA ya. Oh, Nanti boleh. kita yang nge-host Iya. balik ya. Kalian yang nge-host Iya, kita gantian. yang nge-host Boleh. Yeay. Gak sabar kapan sih Indra keluar? Gak tahu. Nah, ini aja mau mikir bayar 5M aja pusing. Oke guys, jadi brand-brand jangan Jangan lupa. lupa untuk kasih sponsor. Yeay. Bantuin dong. Iya. Oke, bye. Bye, thank you ya, thank you. Terima kasih. Yes. Thank you. Bye-bye.